Horas, Shalom, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Apabila ada yang sedang lemah tubuh atau dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan atau jalan keluarnya. Seperti lagu tadi dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke area yang tenang, dan Ia menyegarkan jiwaku. Saat ini kita akan kembali disegarkan jiwa kita dengan Renungan Simeon. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan Simeon merupakan salah satu program dari sesi Zending HKBP Bandung Reformanda. Renungan Simeon mengajak kita untuk bersyukur dan bersaksi sebagaimana Simeon di Lukas 2 ayat 25 yang bersyukur dan bersaksi karena telah melihat keselamatan dari Tuhan. Saya percaya bukan kebetulan apabila Sobat Maestro sedang mendengarkan siaran hari ini. Tuhan punya maksud dan pesan khusus kepada Sobat Maestro. Mungkin Sobat Maestro sedang menjalani pelayanan di gereja, di komunitas, di rumah, atau bahkan dalam kesunyian hati yang hanya Tuhan yang tahu. Apapun bentuk pelayanan Sobat Maestro saat ini, hari ini kita akan belajar bersama tentang topik yang mungkin berhubungan dengan hal itu, yaitu kita menjadi alat pekerjaan Tuhan, yang natsnya diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 27. Renungan Simeon pada kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Situa Martaan Sitanggang, sebagai host, dan rekan yang mendampingi saya sebagai co-host adalah Ibu Tiurma Siahaan Boru Silitonga. Selamat malam Ibu Tiur. Selamat malam. Dan yang akan membawa renungan firman Tuhan hari ini, mungkin karena dia masih muda, saya panggil abang aja ya. Abang kita Oscar Martaan Sitanggang, Sarjana Teologi ya. Selamat malam Bang. Selamat malam Tulang Horas. Abang ini baru lulus dari UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, lulusan Januari 2025 yang lalu ya. Sedang pelayanan magang di HKBP Bandung Reformanda. Salam kenal untuk abang kita Oscar. Sobat Maestro, jika ada yang ingin ditanyakan yang berhubungan dengan topik kita hari ini, yaitu kita menjadi alat pekerjaan Tuhan, ataupun ada pergumulan hidup dan butuh dukungan doa, kami siap membantu dan bisa menghubungi kami. Bisa dicatat di nomor WA 0812 1799 3208. Saya ulangi, 0812 1799 3208. Kita akan buka renungan Simeon kali ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas semua berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terkhusus hari ini Bapa, Engkau mengumpulkan kami di Radio Maestro ini Tuhan, untuk memulai pelayanan kami di Renungan Simeon Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah melalui Renungan Simeon ini berita keselamatan daripada Engkau semakin terkabarkan Tuhan, dan juga seluruh pendengar Sobat Maestro memuji nama-Mu dan bersyukur atas semua berkat dan kasih karunia-Mu. Berkati juga Abang Oscar, semua orang yang akan membagikan firman-Mu Tuhan, biarlah dia bisa menjadi salam berkat-Mu untuk seluruh kami pendengar Radio Maestro. Sebelumnya Tuhan, kami memohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, kita akan memasuki renungan. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Tuhan Ini Aku. Jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku
melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Sobat Maestro, saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Silahkan Bang Oskar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Sobat Maestro yang mendengarkan melalui radio maupun yang mendengarkan melalui siaran YouTube. Pada hari ini, tema yang diberikan kepada kita diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 27 dengan tema kita menjadi alat pekerjaannya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Sobat Maestro yang terkasih yang sedang mendengarkan siaran ini, ketika kita berbicara sebagai seorang Kristen, maka tema atau topik kita pada hari ini menjadi sangat menarik. Kita menjadi alat pekerjaannya. Pertanyaan sebagai pembuka bagi kita, apakah kita sebagai seorang Kristen sudah menjadi alat pekerjaan Tuhan? Baik itu dalam pelayanan kita, pelayanan musik, pelayanan di gereja, kebersihan, dan lain sebagainya, apakah itu sudah kita lakukan dalam hidup kita? Kemudian pertanyaan yang menyusul, jika sudah,
Dan jika telah kita lakukan, kira-kira apa motivasinya kita melakukan hal tersebut? Apakah motivasi kita itu karena nama baik? Atau mungkin karena pujian? Atau justru motivasinya sudah untuk melayani Tuhan, sudah untuk menjadi alat pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, melalui ayat kita pada hari ini, kemudian kita juga pada akhirnya diingatkan kepada dua tokoh yang terkhususnya pada perikop dengan judul Kembali ke Antiokhia. Bagaimana seorang Paulus dan juga seorang Barnabas yang melakukan pelayanannya. Bahkan mereka berdua juga merupakan orang yang menyebarkan kekristenan kepada jemaat mula-mula di berbagai daerah. Yang menariknya, Bapak Ibu jemaat, peran mereka cukup besar ketika membentuk jemaat mula-mula. Tetapi secara sadar, mereka juga menjelaskan bahwa mereka hanya sebagai alat pekerjaan Tuhan. Itu artinya mereka bukan sentralnya. Kekuatan mereka bukan bersumber dari mereka, tetapi itu bersumber dari Tuhan. Kalau kita lihat kembali di ayat 27 Bapak Ibu, di situ juga tertulis, mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Artinya mereka juga sadar dalam pelayanan mereka bukanlah mereka yang menjadi sentral, tetapi Tuhan itu sendiri. Paulus dan Barnabas menjadi alat Tuhan. Dan ini bukan suatu yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Kalau kita lihat latar belakang dari seorang Paulus dan juga seorang Barnabas, seperti yang kita ketahui bahwa Paulus dulunya bernama Saulus, dan dulunya ia orang yang berdosa. Bahkan dia juga ikut menindas orang-orang Kristen. Tapi dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami pertobatan, dan juga pada akhirnya dia mau menjadi alat Tuhan. Dia mau melakukan pelayanan. Berbanding terbalik dengan seorang Barnabas, dia diceritakan sebagai seorang yang memiliki sifat yang baik. Bahkan juga dikatakan dia dipenuhi oleh Roh. Dia juga dipakai Tuhan untuk dapat menyebarkan ajaran-ajaran Kristus, terkhususnya di jemaat mula-mula. Apa yang bisa kita lihat, Bapak Ibu sekalian? Bahwa ternyata dua orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan kisah hidup yang berbeda, juga bisa bersama-sama bekerja sama untuk dapat menjadi alat bagi Tuhan. Untuk dapat sama-sama menyebarkan berita baik, berita yang bersumber dari Tuhan. Mereka tetap bisa berkolaborasi. Bahkan, Bapak Ibu sekalian, Barnabaslah orang yang berusaha meyakinkan para rasul bahwa Paulus memang benar-benar sudah bertobat. Bahwa Paulus benar-benar mau ikut melayani. Dan pada akhirnya para rasul dapat diyakinkan oleh pernyataan seorang Barnabas. Keduanya pada akhirnya menyebarkan kabar baik itu ke berbagai kota. Antiokhia, Siprus, Listra, dan juga lain sebagainya. Hingga pada akhirnya mereka kembali lagi ke Antiokhia untuk dapat kembali menguatkan iman orang-orang di sana. Kalau kita tadi berbicara yang berbeda latar belakang dapat disatukan, tapi kalau kita lihat Bapak Ibu jemaat, kisah perjalanan kedua orang ini, pada akhirnya mereka juga terpisahkan.
ada perbedaan pendapat yang membawa mereka mengambil jalan masing-masing. Dan menurut saya ini juga membuktikan bahwa ternyata tidak selamanya kita dapat bersama, terkhususnya ketika kita mau melayani dan menjadi alat Kristus. Artinya bukan tentang dengan siapa kita melayani, tetapi fokus tujuannya siapa yang kita layani, yaitu Tuhan itu. Jadi siapapun partner kita, siapapun orang-orang yang bersama kita, kita tetap akan berjalan. Kita tetap akan menyebarkan kabar baik. Dan kedua orang ini, baik Paulus dan juga Barnabas, sama-sama tetap melakukan hal baik. Bahkan seperti yang kita ketahui, Paulus menjadi salah satu tokoh yang sangat besar, tokoh yang berpengaruh untuk dapat menyebarkan kabar baik tersebut. Kita dapat melihat bagaimana ternyata Tuhan yang begitu ajaib untuk dapat memakai umatnya, untuk dapat menjadikan umatnya sebagai alat. Orang yang berbeda latar belakang, orang yang berdosa, itu mampu untuk dipakai Tuhan. Jika kita mundur ke belakang, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa melihat bangsa Yehuda yang kemudian dihukum oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan untuk dihukum, dan juga pada akhirnya Tuhan memakai bangsa Babel untuk dapat menghukum orang-orang Yehuda tersebut. Dan yang menarik, Tuhan menjanjikan keselamatan bagi mereka. Dan keselamatan itu juga didapatkan oleh orang yang mungkin tidak pernah diduga, orang yang tidak masuk akal dan logika. Yehuda diselamatkan melalui perantara Raja Kores Agung, raja yang belum mengenal Tuhan, raja yang tidak tahu tentang Tuhan, tetapi Tuhan mampu pakai dia sebagai alat untuk dapat membebaskan umatnya. Atau mungkin kita juga dapat melihat seorang Musa. Dia mengaku dia tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan pakai dia untuk dapat memimpin suatu bangsa, untuk dapat memimpin bangsa tersebut. Kita bayangkan orang yang tidak pandai berbicara memimpin suatu bangsa, tetapi Tuhan tetap pakai, karena itu adalah kuasa Tuhan. Yang menjadi pertanyaan pada kita hari ini, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi alat pekerjaan Tuhan di masa kini? Kalau kita lihat di ayat 27 juga, dikatakan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Artinya seluruh bangsa juga dapat untuk menjadi alat Kristus. Itu juga artinya seluruh talenta kita bisa kita jadikan alat. Bisa kita jadikan perantara Kristus untuk dapat menyebarkan kabar baik. Untuk dapat menyebarkan hal-hal yang baik. Untuk dapat memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Tentunya kita juga paham bahwa tidak ada pelayanan yang sempurna. Pelayanan yang kita lakukan pasti ada kekurangannya, tetapi Tuhanlah yang memampukan dan juga menyempurnakan. Sehingga penting juga bagi kita untuk tidak menghakimi pelayanan teman kita. Jangan sampai kita justru menjadi batu sandungan teman-teman kita yang mau menjadi alat Kristus. Jangan sampai kita yang menghambat orang lain. Ketika kita menjelek-jelekkan, ketika kita merendahkan pelayanan orang lain, percayalah bahwa pada saat itu juga kita sedang merendahkan Tuhan.
Karena dalam setiap pelayanan pasti akan ada campur tangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya juga mengajak untuk kita semua bagaimana kita dapat mengambil langkah dalam pelayanan. Apapun yang bisa kita lakukan, baiklah kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak harus hal yang besar, tidak harus hal-hal yang spektakuler, tetapi dimulai dengan talenta diri kita. Apa yang bisa kita perbuat, maka itu yang kita lakukan. Meskipun mungkin dianggap kecil, meskipun mungkin dianggap remeh, tapi percayalah itu juga dapat memiliki dampak yang besar. Saya pernah membaca suatu teori yang dikemukakan seorang tokoh. Teorinya diberi nama butterfly effect. Jadi narasinya bahwa setiap detail kecil, hal-hal kecil yang dilakukan, itu dapat berdampak besar suatu saat nanti. Contohnya ketika kita bernafas, pasti akan menghasilkan angin atau udara. Angin atau udara yang kita hasilkan dari hembusan nafas, itu bisa saja pada akhirnya membentuk angin tornado yang begitu besar. Jika kita kaitkan dalam pelayanan kita sehari-hari, Bapak Ibu jemaat, mungkin setidaknya dengan kita tersenyum di gereja, ketika kita bertemu jemaat yang lain lalu kita tersenyum dan memancarkan wajah yang begitu bersinar, itu juga dapat berdampak besar bagi orang lain. Bisa saja dengan senyuman kita, maka orang yang melihat itu menjadi semakin termotivasi dalam hidupnya. Mungkin yang sebelumnya banyak pergumulan, banyak permasalahan, tetapi dengan senyum yang bersumber dari kita, maka orang itu menjadi terhibur, bahkan menganggap gereja sebagai rumahnya, dan pada akhirnya dia betah untuk datang ke gereja. Hal sekecil apapun, maka lakukanlah. Hal sekecil apapun itu akan berdampak jika kita memang mau menjadi alat bagi Kristus. Amin. Terima kasih Bang Oscar atas renungannya. Bagi Sobat Maestro yang ingin bertanya, bisa menghubungi kami di nomor WA yang tadi, yaitu 0812 1799 3208. Sebelum kita tanya jawab atau melihat diskusinya, kita mendengarkan sebuah lagu berjudul Betapa Hatiku.
Ya, Sobat Maestro, kami menerima 2 pertanyaan yang akan dibacakan oleh co-host kita. Silakan Ibu Tiur. Ya, pertanyaan yang masuk ke redaksi Renungan Simeon ini, Bang Oscar, dari Ibu Vivi di nomor 08954220 sekian. Shalom, selamat malam. Perkenalkan saya Vivi. Saya mau bertanya, bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan pada saat kondisi kita sedang berduka? Saat berduka kita butuh dukungan, pertolongan, dan kekuatan. Lalu bagaimana di tengah-tengah kondisi seperti ini kita bisa tetap hadir untuk melayani Tuhan dan sesama? Mungkin ini saling berkaitan ya dengan Bapak Wibisono di 0812-793 sekian. Menurut Paulus dan Barnabas mengalami kesulitan, namun mereka tetap bersaksi. Bagaimana dengan kita? Bisa melihat bahwa dalam tantangan hidup kita, bagaimana dengan rencana Allah bukan sebagai penghalang atau sebagai hambatan dalam kehidupan kita. Itu 2 pertanyaan Bang Oscar yang saling berkaitan dalam melayani. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya kepada Bapak Wibisono dan juga Ibu Vivi. Pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama mungkin saya akan mencoba merespon pertanyaan Bapak Wibisono. Tentu Bapak Ibu sekalian, seluruh kehidupan yang kita jalani tidak mungkin 100% sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bahkan dengan apa yang kita rencanakan. Akan ada hal-hal yang tidak terduga, akan ada hal-hal yang mungkin menghambat kita dalam perjalanan hidup kita, termasuk dalam pelayanan kita. Lalu bagaimana pada akhirnya tantangan ini itu tidak menjadi penghalang? Menurut saya, yang pertama harus kita pahami bahwa ketika Tuhan sudah berkehendak, maka kehendaknya yang akan terjadi. Yang kemudian kita juga harus sadar bahwa tidak seluruh aspek kehidupan kita itu bisa kita pahami. Kita adalah manusia yang terbatas. Jadi ada kalanya hal-hal yang mungkin ingin kita ketahui, ingin kita lakukan, tetapi pada akhirnya karena keterbatasan kita itu tidak bisa kita lakukan. Ada hal-hal yang tidak menjadi bagian kita, tetapi itu hanya menjadi bagian Tuhan. Nah, lalu mari kita coba pahami tantangan tersebut. Bagaimana tantangan tersebut justru menjadi titik kita untuk ke atas. Kalau kita berbicara tentang halangan, maka sesungguhnya tidak ada halangan yang tidak bisa kita lewati. Menjadi seorang Kristen bukan bagaimana caranya menghilangkan pergumulan, bukan menghilangkan kesedihan, tetapi bagaimana tetap bisa melewati pergumulan, menghadapi kesedihan, bahkan melawan ketakutan. Dan caranya tersebut adalah bersumber atau atas kasih karunia dari Tuhan kita. Artinya ketika kita menghadapi tantangan, maka jadikan itu pembelajaran. Jika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, maka jadikan itu juga pembelajaran. Kalau kita lihat bagaimana di Timur Tengah pohon kurma yang ditanam, bijinya ditanam, dan di atas biji tersebut kemudian diletakkan sebuah batu. Tujuannya ketika biji itu tumbuh, biji itu harus bersusah payah menggerakkan batu itu dari atas dirinya. Dan dengan demikian, akar dari pohon tersebut akan sangat kuat.
Dan kita dapat melihat bagaimana pohon kurma dapat hidup bahkan berbuah di gurun pasir, di tanah yang gersang. Begitupun dengan kehidupan kita, semakin kita ditempa, maka kita akan semakin kuat dalam kehidupan. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi alat pada saat berduka? Saya jadi teringat, Bapak Ibu, tentang seorang suami dan istri yang memiliki satu orang putri. Ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. Seorang putri tunggal ini kemudian dibunuh. Dan pada saat itu juga kedua orang tuanya ini mau memaafkan pembunuhnya ini, meskipun hukuman tetap berlanjut. Tapi ketika mereka berduka, mereka mau memaafkan, pada akhirnya sang pembunuh ini menangis bahkan sujud di hadapan kedua orang tua tersebut. Dan dia berubah menjadi lebih baik lagi. Kita dapat lihat, bahkan orang yang sangat berduka sekalipun dapat dipakai Tuhan untuk merubah orang lain. Dari seorang penjahat pembunuh menjadi orang yang mau berubah. Bahkan di titik terendah dalam kesedihannya pun dia tetap dapat menjadi alat bagi Tuhan. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Bang Oscar atas penjelasannya. Bagi Sobat Maestro yang mungkin masih ingin bertanya, masih tetap bisa menghubungi kami di nomor WA yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya kita masuk ke sapaan yang akan disapa seluruh Sobat Maestro oleh host kita, Ibu Tiur. Silakan Ibu Tiur. Ya, terima kasih Bapak Situasi Tanggang. Kita akan menyapa sahabat-sahabat Maestro terkhusus untuk malam ini, untuk Bapak Wibisono dan Ibu Vivi, dan begitu juga Deborah, ya, dimanapun berada, salam kenal. Kami juga ingin menyapa Ibu Purba Boru Sibagariang di Cipedes, Ibu Lingling di Gardu Jati, Ibu Cisihua di Kebon Jati 125, Bapak Lambok, Ibu Jibu Tampu Bolon, Ibu Tambunan Boru Simanjuntak di Sukaluyu, Ibu Silitonga Boru Tampu Bolon di Citra Raya, Ibu Sormin Boru Manik di Lembang, Ibu Silalahi Boru Sihombing di Perum GSI Sawah Baru Sukapada, Ibu Habeahan Boru Naibaho di Cipaganti, keluarga Sihombing Boru Manalu di Ujung Berung, keluarga Bapak Simatupang Boru Sipahutar di Sawah Kurung, Ibu Hasugian Boru Aritonang di Antanan, Ibu Napitupulu Boru Simanjuntak Opung Kristo di Sukasenang 5, Ibu Sintua Pangaribuan Boru Aruan di Sekoloa, Ibu Sarumpait Boru Sihombing di Palem Raya, Ibu Silalahi Boru Manurung di Kancra, keluarga Bapak PL Tobing Boru Sitompul di Gunung Batu, kakak kami Kakak Riana Siagian Boru Pardede di Komplek Pratama Asri, Ibu Situmorang Boru Hutapea di Jalan Sumedang, keluarga M. Sinaga Boru Nababan di Cisaranten, Ibu Sihombing Boru Pasaribu, kakak kami Kakak Lucy dan Kakak Nona di Arca Manik, keluarga besar Bapak Marpaung Boru Dolok Saribu di Mustang, keluarga Bapak Penatua TP Sirait Boru Tobing di Bahagia Permai, Ibu Kartini Huta Galung Boru Simanung Kalit di Cembuluit, Ibu Sintua Tampu Bolon Boru Pardede di Margahayu Raya, Ibu Mariani Gultom Boru Sitompul di Cimindi, keluarga Bapak Charles Panggabean Boru Simanjuntak di City Garden, Bapak PJ Marbun di Setiabudi, Ibu C. Sitompul Boru Nainggolan di Cigadung, Ibu Sitorus Boru Manurung di Antapani, keluarga M. Nababan Sintua Boru Sirait Opung Agata di Haji Yasin, keluarga Bapak Iwan Hartajan Santana di Arca Manik, keluarga Sinta Ibu Siburian Boru Nababan di Linggawastu, Ibu Panggabean Boru Tobing Opung Jeriko di Hergamana,
keluarga Hasimorangkir, Ibu Mary Boru Tampu Bolon di Batu Indah, Ibu Panjaitan Boru Manurung di Lewi Gajah, Ibu Panggabean Boru Tobing di Hergamana, keluarga Sintua KM Panggabean Boru Simanjuntak di Karawitan, keluarga M Sihaloho Boru Purba di Margahayu Raya, Ibu Sihotang Boru Sihaan, Opung Calvin Boru di Cimahi, keluarga M Manik Boru Silaban di Geger Kalong, keluarga PM Sijabat Boru Tobing di Antapani, kakak kami kakak Rospita di Patra Komala Dalam, keluarga Sianturi Ibu Sianturi Boru Sihombing di Pleret Antapani, keluarga Dolok Saribu Boru Nababan di Sarijadi, keluarga Ibu Indri Ayub Sihombing di Gempol, dan seluruh seksi dan kategorial di HKBP Bandung Reformanda, terkhusus seksi lansia dan inahana dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati dan sehat selalu. Terima kasih Ibu Tior yang telah menyapa seluruh Sobat Maestro. Baik Sobat Maestro, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin langsung oleh Bang Oscar Sitomarang. Silakan Bang. Baik, Bapak Ibu jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami dapat menjadi Paulus dan juga Barnabas pada masa kini yang mau menjadi alat sebagai perantaramu untuk dapat menyebarkan firman-Mu ke seluruh dunia. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar setiap pelayanan kami itu memiliki motivasi yang baik, motivasi untuk dapat melayani Engkau, memuji Engkau, dan juga menolong sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat, untuk saudara dan saudari kami yang sedang sakit dan juga tahap pemulihan, yaitu Bapak KM Panggabean, Bapak D Pakpahan, Ibu Isna Dolok Saribu Boru Tobing, Ibu Hasugian Boru Sitanggang, Bapak Ridwan Samosir, Bapak Pendeta Saud Sirait, Inang Saida Sibarani Boru Manulang, Inang Online Sembolon Boru Sihombing, Eva dan Maria Tampu Bolon. Kami percaya Tuhan, segala pengobatan dan juga proses pemulihan akan berjalan dengan baik atas kehendak dari Engkau. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan juga memulihkan saudara dan saudari kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat, keluarga kami, saudara-saudari kami yang sedang berduka. Untuk keluarga besar D Opung Sugu Boru Raja Guguk, untuk keluarga besar Nyonya Junior Hutauruk Boru Situmorang yang mertua laki-laki sedang atau sudah meninggal dunia, dan juga untuk keluarga besar Bapak Yadi atas meninggalnya istri yang terkasih. Tuhan, kami percaya di balik duka cita tetap ada sukacita yang bersumber daripadamu. Kiranya Tuhan Engkau yang menghibur keluarga ini, Engkau yang memberi penghiburan dan penguatan untuk saudara-saudara kami tersebut. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Segala program yang direncanakan kiranya dapat berjalan dengan baik. Panitia Natal umum dan juga Natal kategorial, kiranya Engkau yang memperlengkapi mereka agar dalam persiapannya menuju Natal nanti dapat
berjalan dengan baik hingga pada pelaksanaannya nanti. Kami juga berdoa Tuhan untuk rapat pendeta yang diselenggarakan di kantor pusat HKBP di Tarutung. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh pendeta yang bergabung di sana, termasuk para pimpinan dan juga terkhususnya kedua pendeta kami, baik pendeta resort dan juga pendeta fungsional. Kiranya hasil diskusi, rumusan-rumusan, aturan-peraturan dan juga pembahasan yang diadakan dapat menjadi hal yang baik untuk seluruh negeri, untuk HKBP dan juga untuk pelayanan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. Ada banyak permasalahan, ada banyak tantangan, terkhususnya pada masa kini terkait politik dan ekonomi kami ya Tuhan. Kau yang menyertai agar semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan sebagai partner media kami yaitu Radio Maestro, kiranya Tuhan yang memberkati tempat ini agar terus dapat menjadi perantara-Mu, menyebarkan, memperluas dan juga menjadi berkat bagi sesama dengan menyiarkan firman yang bersumber daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Demikian Sobat Maestro yang kami kasihi, kita akan mengakhiri acara Renungan Simeon pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas, salam Reformanda, Marsi Haholongan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Amin. Segala bangsa